Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Maulida Asani dari Prodi Psikologi Islam akan menjelaskan materi mengenai prinsip-prinsip perkembangan. Di sini saya lebih memfokuskan pada perkembangan manusia. Kenapa saya memilih manusia? Ya karena manusia, dari perkembangannya manusia itu kan bisa dilihat lebih mudah. Terus langsung saja kita ke materinya. Saat mendengar kata perkembangan selalu saja dikaitkan dengan pertumbuhan. Namun pada dasarnya kedua kata tersebut memiliki arti yang berbeda. Perkembangan sendiri berkaitan dengan perubahan kualitatif dan kuantitatif yang merupakan deretan progresif dari perubahan yang teratur dan koheren. Progresif menandai bahwa perubahannya terarah, membimbing untuk maju bukan untuk mundur. Teratur dan koheren menunjukkan adanya hubungan nyata antara perubahan yang terjadi sesudahnya atau sebelumnya. Sedangkan pertumbuhan sendiri lebih berkaitan dengan perubahan kuantitatif, yaitu peningkatan ukuran dan struktur. Tidak saja anak menjadi lebih besar secara fisik, tetapi aturan dan struktur organ dalam otak meningkat. Akibat adanya pertumbuhan otak, anak memiliki kemampuan yang lebih untuk belajar mengingat dan berpikir. Pertumbuhan ini akan menerangkan prinsip perkembangan menurut Harlock. Prinsip ini merupakan ciri mutlak dari pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh anak, antara lain. Yang pertama yaitu adanya perubahan. Manusia tidak pernah dalam keadaan statis, dia akan selalu berubah dan mengalami perubahan, mulai pertama pembuahan hingga kematian tiba. Perubahan tersebut menanjak, kemudian berada di titik puncak, kemudian mengalami kemunduran. Selama proses perkembangan seorang anak ada beberapa ciri perubahan yang mencolok, yaitu yang pertama perubahan ukuran, perubahan fisik yang meliputi tinggi, berat, organ dalam tubuh. Perubahan mental meliputi memori, penalaran, persepsi, dan imajinasi. Yang kedua, perubahan proporsi, misalnya perubahan perbandingan antara kepala dan tubuh pada seorang anak. Yang ketiga, hilangnya ciri lama, misalnya ciri egosentrisme yang hilang dengan sendirinya berganti dengan sikap prososial. Yang keempat, mendapatkan ciri baru, hilangnya sikap egosentrisme, anak akan mendapatkan ciri yang baru, yaitu sikap prososial. Contoh dari adanya perubahan.
pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Yang kedua adalah perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. Lingkungan tempat anak menghabiskan masa kecilnya akan sangat berpengaruh kuat terhadap kemampuan bawaan mereka. Bukti-bukti ilmiah telah menunjukkan bahwa dasar awal cenderung bertahan dan mempengaruhi sikap dari perilaku anak sepanjang hidupnya. Terdapat 4 bukti yang membenarkan pendapat ini. Yang pertama, hasil belajar dan pengalaman merupakan hal yang dominan dalam perkembangan anak. Yang kedua, dasar awal cepat menjadi pola kehabisan. Hal ini tentunya akan berpengaruh sepanjang hidup dalam penyesuaian sosial dan pribadi anak. Yang ketiga, dasar awal sangat sulit berubah meskipun hal tersebut salah. Yang terakhir, semakin dini sebuah perubahan dilakukan, maka semakin mudah bagi seorang anak untuk mengadakan perubahan bagi dirinya. Yang ketiga, perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Perkembangan seorang anak akan sangat dipengaruhi oleh proses kematangan, yaitu terbukanya karakteristik yang secara potensial sudah ada pada individu yang berasal dari warisan genetik individu. Seperti misalnya dalam fungsi filogenetik, yaitu merangkak, duduk, kemudian berjalan. Sedangkan arti belajar adalah perkembangan yang berasal dari latihan dan usaha. Melalui belajar ini, anak akan memperoleh kemampuan menggunakan sumber yang diwariskan. Hubungan antara kematangan dan hasil belajar ini bisa dicontohkan pada saat terjadinya masa peka pada seorang anak. Bila pembelajaran itu diberikan pada saat masa pekanya, maka hasil dari pembelajaran tersebut akan cepat dikuasai oleh anak. Demikian pula sebaliknya. D. Atau yang keempat, pola perkembangan dapat diramalkan. Dalam perkembangan motorik akan mengikuti hukum cepalocaudal, yaitu perkembangan yang menyebar ke seluruh tubuh dari kepala ke kaki. Ini berarti bahwa kemajuan dalam struktur dan fungsi pertama-tama terjadi di bagian kepala, kemudian badan, dan terakhir kaki. Hukum yang kedua yaitu proximodistal, perkembangan dari yang dekat ke yang jauh. Kemampuan jari jemari seorang anak akan didahului oleh keterampilan lengan terlebih dahulu. Ciri yang kelima atau E, pola perkembangan mempunyai karakteristik yang dapat diramalkan. Karakteristik tertentu dalam perkembangan juga dapat diramalkan. Ini berlaku baik untuk perkembangan fisik maupun mental. Semua anak mengikuti pola perkembangan yang sama dari satu tahap menuju tahap berikutnya. Bayi berdiri sebelum dapat berjalan, menggambar lingkaran sebelum dapat menggambar segi 4. Pola perkembangan ini tidak akan berubah sekalipun terdapat variasi individu dalam kecepatan perkembangan. Pada anak yang pandai dan tidak pandai akan mengikuti urutan perkembangan yang sama seperti anak yang memiliki kecerdasan rata-rata. Namun ada perbedaan, mereka yang pandai akan lebih cepat dalam perkembangannya dibandingkan dengan yang memiliki kecerdasan rata-rata. Sedangkan anak yang bodoh akan berkembang lebih lambat. Perkembangan bergerak dari tanggapan yang umum menuju tanggapan yang lebih khusus. Misalnya, seorang bayi akan mengacak-acak mainan sebelum dia mampu melakukan permainan itu dengan jari-jarinya. Demikian juga dengan perkembangan emosi. Anak akan merespon ketakutan secara umum pada suatu hal yang baru, namun selanjutnya akan merespon ketakutan secara khusus pada hal yang baru tersebut. Perkembangan berlangsung secara berkesinambungan sejak dari pembuahan hingga kematian. Namun, hal ini terjadi dalam berbagai kecepatan, kadang lambat, kadang cepat. Perbedaan kecepatan perkembangan ini terjadi pada setiap bidang perkembangan dan akan mencapai puncaknya pada usia tertentu, seperti imajinasi kreatif akan menonjol di masa kanak-kanak dan mencapai puncaknya pada masa remaja. Berkesinambungan memiliki arti bahwa setiap periode perkembangan akan berpengaruh terhadap perkembangan selanjutnya. Berikut adalah contoh dari anak pada saat latihan untuk berjalan.
atau F, yaitu terdapat perbedaan individu dalam perkembangan. Walaupun pola perkembangan sama bagi semua anak, setiap anak akan mengikuti pola yang dapat diramalkan dengan cara dan kecepatannya sendiri. Beberapa anak berkembang dengan lancar, bertahap langkah demi langkah, sedangkan lain bergerak dengan kecepatan yang melonjak. Dan pada anak lain terjadi penyimpangan. Perbedaan ini disebabkan karena setiap orang memiliki unsur biologis dan genetik yang berbeda. Kemudian juga faktor lingkungan yang turut memberikan kontribusi terhadap perkembangan seorang anak. Misalnya perkembangan kecerdasan dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti kemampuan bawaan, suasana emosional, apakah seorang anak didorong untuk melakukan kegiatan intelektual atau tidak, dan apakah dia diberikan kesempatan untuk belajar atau tidak. Selain itu, meskipun kecepatan perkembangan anak berbeda, tapi pola perkembangan tersebut memiliki konsistensi perkembangan tertentu. Pada anak yang memiliki kecerdasan rata-rata akan kecenderungan memiliki kecerdasan yang rata-rata pula ketika menginjak tahap perkembangan berikutnya. Perbedaan perkembangan pada tiap individu mengindikasikan pada guru, orang tua, atau pengasuh untuk menyadari perbedaan setiap anak yang diasuhnya, sehingga kemampuan yang diharapkan dari tiap anak seharusnya juga berbeda. Demikian pula pendidikan yang diberikan harus bersifat perseorangan. Ciri yang ketujuh atau G, setiap tahap perkembangan memiliki bahaya yang potensial. Pola perkembangan tidak selamanya berjalan mulus. Pada setiap usia mengandung bahaya yang dapat mengganggu pola normal yang berlaku. Beberapa hal yang dapat menyebabkan antara lain dari lingkungan dari anak itu sendiri. Bahaya ini dapat mengakibatkan terganggunya penyesuaian fisik, psikologis, dan sosial, sehingga pola perkembangan anak tidak menaik tapi datar, artinya tidak ada peningkatan perkembangan, dan dapat dikatakan bahwa anak sedang mengalami gangguan penyesuaian yang buruk atau ketidakmatangan. Peringatan awal adanya hambatan atau berhentinya perkembangan tersebut merupakan hal yang penting karena memungkinkan pengasuh atau orang tua atau guru dan lain-lain untuk segera mencari penyebab dan memberikan stimulasi yang sesuai. Pendapat lain menyatakan bahwa prinsip-prinsip perkembangan individu yaitu yang pertama, perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti. Yang kedua, semua aspek perkembangan saling berhubungan. Yang ketiga, perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Yang keempat, setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Yang kelima, setiap individu normal akan mengalami tahapan perkembangan. Yang keenam, perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu. Yang ketujuh, bagaimana pola atau arah perkembangan individu. Menurut Paul Baltes ada 6 prinsip perkembangan, yakni A. Perkembangan berlangsung sepanjang hayat. Manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan sepanjang hayatnya, dimulai sejak masa prenatal, bayi, anak usia dini, anak prasekolah, dan tengah dewasa muda, dewasa madya, dewasa akhir, dan kematian. B. Perkembangan ditandai dengan kesempatan untuk memilih suatu pengalaman tertentu dan mengabaikan kesempatan pengalaman yang lain. Prinsip ini mengindikasikan bahwa perkembangan manusia selalu disertai oleh dua hal, yaitu prinsip memperoleh sesuatu dan prinsip kehilangan sesuatu. Prinsip memperoleh sesuatu adalah bahwa perkembangan manusia ditandai dengan peningkatan kompetensi, keterampilan, dan pengalaman. Sedangkan prinsip kehilangan sesuatu adalah setiap individu dihadapkan pada berbagai pilihan yang harus dipilih. Pilihan yang menjadi prioritas merupakan pilihan yang sesuai dengan potensi, minat, kemampuan, dan bakatnya. Oleh karena ini, seorang individu hanya akan mengembangkan satu keterampilan tertentu sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi pilihan yang lain tidak mungkin dapat ditekuni dengan maksimal. C. Pengaruh faktor biologi dan sosiobudaya bersifat relatif terhadap perkembangan. Maksudnya adalah bahwa faktor biologi dan sosiobudaya memiliki pengaruh terhadap perkembangan psikologis manusia. Namun, faktor mana yang paling berpengaruh terhadap perkembangan psikologisnya tidak dapat ditentukan secara pasti. D. Perkembangan manusia melibatkan berbagai stimulus internal maupun eksternal. Stimulus internal yaitu rangsangan yang berasal dari dalam diri individu seperti motif, minat, bakat, kecerdasan, kreativitas, kepribadian, sifat-sifat, dan sebagainya. Sedangkan stimulus eksternal yaitu rangsangan yang berasal dari luar individu seperti hadiah, contoh atau teladan, buku, media cetak,
dan sebagainya. Kedua, sumber stimulus tersebut mempengaruhi individu untuk mengembangkan diri. Perkembangan manusia bersifat fleksibel dan berubah-ubah. Manusia dapat berkembang sesuai dengan keinginan, motif maupun dorongan dari dalam diri, dan juga dapat berkembang setelah menerima pengaruh dari luar dirinya. Oleh karena itu, perkembangan yang semakin baik demi optimalisasi potensi individu. Perkembangan manusia dapat dipengaruhi oleh konteks sejarah dan sosial budaya. Perkembangan manusia tidak lepas dari pengaruh masa lalu. Setiap individu dilahirkan dan dipelihara oleh orang tuanya. Mereka mendidik, mengajar, dan membina anak-anaknya sesuai dengan latar belakang pendidikan, kemampuan, dan pengalaman masa lalunya. Bangsa Indonesia memiliki pengalaman penjajahan bangsa asing, tentu saja berpengaruh pada perkembangan kepribadian anak-anak, remaja, maupun orang dewasa.